Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Jeddah dan selamat tengah malam waktu Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang polarisasi. Di situ saya menarik banget setelah melihat kontennya Ferry Irwandi. Selamat ngopi bagi yang ngopi, karena saya nggak suka ngopi ya biasa aja. Karena ngopi itu bukan bagian dari hidup, biasa aja. Termasuk saya juga pakai baju AC Milan ya biasa aja. Oh, tidak lupa kita bersolat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ya pakai baju Milan ya senang aja, biasa aja, tapi senang dan biasa aja. Saya nggak fanatik sama AC Milan. Kalau nanti ke depan saya pakai baju Inter Milan ya senang biasa aja gitu. Seneng biasa aja, tapi nanti pakai baju Chelsea ya seneng biasa aja. MU seneng biasa aja. Kalau pakai baju Persija ya kurang seneng tapi biasa aja. Kurang seneng biasa aja. Jadi gini, dari kata-kata saya tadi saya mau menjelaskan ya, orang itu ada passion gitu. Ada emang kecenderungan yang terpolarisasikan. Mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, kebudayaan, keturunan, nasab, harta dan lain-lain. Orang masyarakat ekonomi di bawah, yang mungkin ya di bawah rata-rata lah. Saya pakai kacamata ya bentar ya, karena saya jujur lebih nyaman pakai kacamata. Rasanya minus, ini 3, ini 2,5. Jadi biasa melihat itu berapa rekamannya gitu ya, jadi bukan gaya-gayaan. Orang ini seneng, contoh, sama terhadap suatu hal karena sebenarnya bukan bawaan, bukan, ini adalah emosional yang terbawa dari jiwa raga kami. Ketika ada yang bilang, kita contohkan klub bola Persib jiwa raga kami, itu bohong, bullshit. Persija sampai mati bohong, bullshit kan. Kata-kata berlebihan. Bener gak? Gini, ketika dia bilang Persib jiwa raga kami, apakah betul Persib itu hadir ketika ada di 4 bulan masa kehamilan ibu? Enggak kan, tidak kan. Terpengaruhnya kalian terhadap Persib senang itu karena polarisasi masyarakat. Mungkin diawali dari orang tuanya yang senang itu, akhirnya terpengaruhlah anak-anaknya, atau orang tua atau keluarganya tidak, lingkungan, terpengaruhlah senang Persib. Oh, kalau nggak lingkungan apa? Oh, kecenderungannya apa? Dia bergaul sama orang tertentu yang suka sama Persib itu, atau di kenalan main game, atau dan lain-lain lah ya. Intinya polarisasi itu ya boleh, nggak masalah. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah ketika kita senang sama itu, tetapi kultus itu yang saya paling tidak senangin dari awal sampai akhir. Senangnya saya sama Habib Rizik laisal kultusi, tidak sampai mengkultuskan. Nggak senangnya saya sama Gus Dur, tapi tidak sampai mengkultuskan kebencian. Pemikiran polarisasi itu boleh, tapi jangan terbawa dengan polarisasi itu. Yang berbahaya di situ. Sekarang bagaimana tugas kita? Oke, yang tadi Persija sampai mati, sampai mati. Lu emang pas pakai kain kafan pakai baju oranye, kain kafannya oranye gitu? Nggak ada tong. Kalau ada orang kain kafannya oranye ya berarti bener ente Persija sampai mati. Tapi gile aja ya. Saya pernah di Jakarta. So, kenapa sosokan Betawi pernah tinggal di Jakarta 2 tahun. Saya kuliah di Magister Sejarah Kebudayaan Islam di Ciputat. Saya berbaur dengan berbagai macam ras, kebudayaan. Kalau agama saya belum, karena selama saya hidup bergaul sampai detik ini jarang bergaul dengan yang beda agama, kecuali sekarang ini beneran. Sekarang ini saya kerja di King Saudi bin Laden, itu yang berbeda agama ada. Di situ orang Filipina. Tapi ya enjoy aja. Jadi gini. Oke lah. Ferry Irwandi, thank you, syukron, jazakallah khair, hatur nuhun.
saya bikin ini juga karena peduli lah. Jadi saya nggak mau menjadi bagian orang yang bikin bingung gitu ya. Jadi saya menelurkan di sini, saya memberikan contoh konten-konten saya masalah. Ketika ada yang kultuskan NU dan Kiai NU, saya mencoba mengkritik. Biar jangan mengkultuskan dia seperti dewa. Ketika ada yang mengkultuskan Gus Dur, saya coba kritik. Ketika ada yang mengkultuskan Habib Rizik, saya juga kritik. Ente Habib Rizik itu tidak maksum, ya. Kalau ente meyakini Habib Rizik atau Ahlul Bait itu maksum, berarti ente Syiah. Itu kan enak ya. Nah, itu kan. Ini dari mana ya? Itu berdasarkan kita harus ada jihadnya. Apa jihadnya sih? Jihadnya itu bukan meracik bom, tapi tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Gampang. Ngaji, baca. Dan sebelum baca saya kasih tahu, baca Al-Fatihah dulu kalau orang muslim. Yang non muslim silakan pakai cara-cara positif tertentu. Jadi betul polarisasi itu boleh. Ini polarisasi, saya berarti mengarahkan penonton saya untuk 8:30 ya. Menurut saya yang nggak betul juga. Kalau ini saya mengartikan nanti orang-orang harus 8:30. Saya bilang ini keseharian saya, semuanya baju bola saya ada. Kalau lihat di konten saya ada semua baju klub-klub Eropa ada, saya semua pakai. Biar saya bilang ya kita senang bola gitu, senang main bola, senang nonton cuplikan bola. Kita supporter Persib, supporter Indonesia, supporter lain-lain. Tapi saya mau arahkan ya biasa aja gitu. Kalahnya Persib ya biasa aja. Cuman saya nggak nonton dulu selama 2 hari karena malas. Boleh kan? Boleh gitu. Malas nonton Persib. Kemarin kalah sama Persija. Biasa aja gitu. Setelahnya balik lagi. Oh ya nonton. Biasa. Tapi yang jadi masalah betul sekali. Ada orang yang jadi korban polarisasi ini dikarenakan karena kekurangan bahan, kekurangan referensi, dan tidak bisa mengambil hal yang disebutnya tawasud di tengah gitu. Nah, ini betul polarisasi ketika dia senang A itu, yang itu berbahayanya diarahkan ketika dia senang nonton YouTube. Akhirnya polarisasi itu terbentuk. Akhirnya ditontonkanlah tayangan-tayangan yang mengarahkan kepada polarisasi yang akhirnya mengkultuskan. Kecuali betul boleh kita mengkultuskan satu orang. Ini keyakinan saya ya, boleh kan kita orang Nasrani meyakini mengkultuskan Yesus sebagai juru selamat, boleh itu di dalam agama mereka. Saya mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik, manusia yang multidimensi, mencontohkan berbagai macam hal. Gini aja, logika yang paling sering diserang Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Aisyah yang usia 9 tahun. Wal haidu fil unsa li tis'i sinin, dan haid bagi perempuan bagi usia 9 tahun itu ada dalilnya. Orang sudah haid ketika udah usia 9 tahun boleh, udah balik. Tapi gini, itu kan masih kecil gini. Jadi setiap apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu semuanya itu contoh. Semuanya dari mulai lahirnya sampai meninggalnya contoh. Saking paket komplitnya Nabi Muhammad, sampai hal itu pun Allah takdirkan menimpa Nabi Muhammad. Rasulullah menikahi seorang janda yang umurnya lebih dari 15 tahun dalam riwayat meskipun ada riwayat lain yang mungkin katanya belum umurnya nggak 40, ada yang lebih ada yang kurang. Rasulullah menikahi janda yang ditinggal perang suaminya. Ibaratnya kalau di kehidupan meninggal suaminya kemana? Rasulullah menikahi seorang ajam, Sofiyah, orang yang bukan dari golongannya, keturunan bangsa lain, untuk ta'aruf. Rasulullah menikahi seorang yang jadi korban daripada laki-laki lain. Maksudnya apa? Ingin nikahi tapi nggak jadi, yaitu putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah menawarkan, biar apa? Ada hal-hal itu semuanya contoh. Dan Rasulullah menikahi ada batasan. Boleh kita menikahi seorang gadis yang sudah balik, meskipun itu batasnya litis isinin 9 tahun.
Nah, tapi di riwayat kalian nggak pernah baca sih sejarahnya Rasulullah itu ketika nikah dengan Siti Aisyah tidak langsung, mohon maaf, berjima atau berhubungan intim. Paham nggak? Ya intinya disahkan gitu. Paham nggak? Tapi di dalam riwayat lain ya ketika umurnya melebihi 18 tahun baru mulai berjima. Jadi ini nih, polarisasi kebencian terhadap Nabi Muhammad itu bahaya juga. Dan polarisasi terhadap hal apapun sebenarnya bahaya. Tapi kalau kita karena keteguhan kita, karena di situ petunjuknya banyak tentang Nabi Muhammad, ya kita meyakini polarisasi yang ditujukan untuk mencintai Nabi Muhammad itu berbuah kedamaian, pemahaman, dan positif. Contoh, kita kembangkan beberapa hal. Kesenangan Rasulullah dengan berdagang, bersedekah, dermawan, kita praktekkan kehidupan sehari-hari, nggak pernah kita rugi kok. Ya, kita usahakan senang sholat duha, sedekah, bangun sebelum subuh, ya, mandi, gitu. Masya Allah, tidak sampai melupakan membaca bismillah, berzikir, bersolawat. Kalau kita ya beristighfar, sholat 5 waktu, ya, menuntut ilmu. Rasulullah menuntut ilmu nggak? Menuntut ilmu dalam riwayat Rasulullah guru zahirnya lah bahasanya Jibril alaihissalam. Tapi dalam riwayat lain Jibril itu ilmunya di bawah Nabi Muhammad. Namun Rasulullah punya adab terhadap guru, meskipun sebenarnya kalau di antara para nabi itu Rasulullah itu paling afdol gitu, di antara manusia. Afdolul makhlukin. Qala Jabir innallaha khalaqa qablal asya' nurun nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jabir dalam satu hadis, sebelum sesuatu diciptakan, nur cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah diciptakan terlebih dahulu dari segala apapun. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, mana-mana ada manfaatnya. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.